Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Saya salah satu mahasiswa Magister Teknik Geomatika Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2019. Pada kesempatan saya ini, saya akan mempresentasikan salah satu paper saya untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah penetapan dan penegasan batas wilayah laut yang diampu oleh Bapak Sumaryo selaku dosen pengampu. Saya akan coba share untuk presentasi saya. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya berupa paper yang saya sampaikan dengan presentasi dengan judul Arti Pentingnya Datum Geodetik dalam Penegasan Batas Wilayah Laut Daerah Provinsi. Nama saya Arif Setiawan, program Magister Teknik Geomatika. Oke, dalam presentasi ini, dalam pemaparan saya akan saya buat dalam kerangka presentasi. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian teori boundary mapping, sistem koordinat datum geodetik dan transformasi datum, Permendagri nomor 141 tahun 2017. Bagian E, arti pentingnya datum dalam batas wilayah daerah provinsi, dan F sebagai kesimpulan. Baik, kita akan mulai di bagian pendahuluan. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa presentasi saya ini saya adopsi dari paper yang ditulis oleh Bapak Sumaryo Joyo Sumarto selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang berjudul Arti Pentingnya Datum Geodetik dalam Alokasi, Delimitasi, Demarkasi, dan Manajemen Batas Wilayah Negara. Paper tersebut akan saya breakdown ke dalam paper saya, yaitu sesuai judulnya tadi, pentingnya datum geodetik untuk penegasan batas wilayah laut daerah. Jadi breakdown-nya adalah wilayah laut dan untuk daerah provinsi. Secara umum, batas wilayah adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan. Tanda pemisah tersebut bisa berupa fenomena alam seperti sungai, punggung bukit, atau berupa tanda buatan manusia seperti tugu atau pilar dan jalan. Ini menurut Jones, SB tahun 1945, dan Prescott 1987 dalam paper Sumaryo. Atas dasar letak geografisnya, batas wilayah bisa terletak di darat dan di laut. Nah, dalam paper saya ini, saya akan memati hanya di wilayah laut. Bagaimana proses penetapan dan penegasan wilayah laut daerah di Indonesia? Proses tersebut meliputi proses politik, di situ ada alokasi, hukum, ada delimitasi, dan teknis berupa demarkasi. Dan merupakan proses awal pengelolaan wilayah perbatasan. Adler 2001 dalam Sumaryo 2020. Nah, ini adalah proses secara umum. Nanti saya akan paparkan juga bagaimana proses untuk wilayah lautnya. Untuk penetapan penegasan batas wilayah laut, biasanya tidak ada proses demarkasi. Penetapan dan penegasan batas wilayah laut dilakukan secara kartometrik. Artinya, batas itu dibuat di atas peta. Kemudian apa konsekuensinya apabila datum geodetiknya tidak jelas? Nah, di pemaparan presentasi ini akan saya paparkan peranan datum geodetik dalam penetapan dan penegasan batas wilayah laut daerah. Nah, di paper saya ini saya akan menyampaikan teori boundary marking sebagai teori dasar yang saya ambil dari paper Bapak Sumaryo. Di sana menyebutkan, Jones, SB 1945 menyebutkan di dalam bukunya, Handbook for Statesman Treaty Editor and Boundary Commissioner, berupa sebuah teori tentang sejarah adanya batas wilayah laut negara, wilayah suatu negara. Di dalam teorinya tersebut, Jones mengatakan ada 4 tahapan proses sejarah adanya batas wilayah.
yaitu yang pertama alokasi, delimitasi, demarkasi, dan batas administrasi. Nah, saya bisa gambarkan di gambar 1 di sana, yang ada alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi atau manajemen. Keempat ruang lingkup tersebut saling terkait satu sama lainnya, menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian itu secara umum bisa ditetapkan di darat. Bagaimana untuk wilayah laut? Nah, untuk wilayah laut, proses demarkasi tidak bisa dilakukan. Sehingga hanya 3 tahapan proses yang bisa dijalankan di sana, yaitu alokasi, delimitasi, dan administrasi atau manajemen. Nah, istilah demarkasi di sini jarang sekali ditetapkan untuk batas maritim karena sangat jarang batas maritim demarkasi dengan memasang tanda batas atau patok pilar di lautan gitu ya. Yang bagian C, ini yang saya jelaskan terkait sistem koordinat, datum geodetik, dan transformasi datum. Jika kita berbicara tentang sistem koordinat, itu merupakan posisi suatu titik di bumi, biasanya dinyatakan dengan koordinat. Bisa dalam 2 dimensi, X, Y, atau esting, northing, atau 3 dimensi, X, Y, Z, atau dalam koordinat geodetik, lintang, bujur, dan tinggi. Nah, untuk menentukan suatu sistem koordinat ada 3 parameter yang harus ditetapkan, yaitu yang pertama adalah lokasi originnya atau titik asalnya, titik 0, kemudian orientasi dari sumbu-sumbu koordinatnya, arah X, arah Y, dan arah Z, dan yang ketiga adalah berupa besaran, bisa kartesian atau curvilinear. Kalau kartesian berarti X, Y, Z, kalau curvilinear berarti dia berupa lintang, bujur, dan tinggi. Yang digunakan untuk menentukan suatu posisi titik dalam sistem koordinat tersebut. Nah, kita bisa lihat di gambar 3, di sana bahwa posisi titik P, jika ditetapkan secara geosentrik, artinya originnya itu berada di pusat massa bumi, posisi P dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur. Nah, kemudian ada juga koordinat toposentrik, di mana originnya ada di lokal topografi, permukaan topografi, arah Z-nya itu up ke arah zenith. Itu adalah 2 sistem koordinat yang bisa saya jelaskan di sini. Kemudian terkait datum geodetik. Apa itu datum geodetik? Yaitu sejumlah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid. Referensi yang digunakan untuk penentuan koordinat geodetik, serta kedudukannya dan orientasinya dalam ruang terhadap tubuh bumi. Ya, Sumario. Saya ambil dari Pak Sumario. Kemudian datum geodetik, kita bisa lihat gambar, maaf ini bukan gambar 2, tapi gambar 5. Ada sejumlah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan. Yang pertama, bentuk dan ukuran elipsoid. Di sini dinyatakan atau direpresentasikan dari panjang A adalah setengah sumbu panjang daripada elipsoid yang digunakan untuk penelitian koordinat geodetik. Kemudian kedudukan dan orientasinya dalam ruang terhadap tubuh bumi. Artinya titik originnya, arah X, arah Y, dan arah Z. Nah, kalau untuk salib sumbu, kita menggunakan aturan tangan kanan. Mungkin kalau di foto ini akan terbalik ya kalau saya ngomong ini. Tapi yang jelas ada 3, ada jari tengah, kemudian telunjuk dan ibu jari. Jadi dari tangan kanan ini untuk yang jari tengahnya itu adalah X-nya, telunjuknya itu adalah Z-nya, sedangkan ibu jari adalah Y-nya. Mungkin di video ini akan terbalik, tapi kita bisa mempraktekkan sendiri. Nah, kemudian secara kedudukannya, posisi kedudukannya itu datum bisa dibagi menjadi 2, ada datum global dan datum relatif. Datum global artinya dia berpusat di pusat massa bumi, bisa dilakukan untuk elipsoid ini untuk global. Itu contohnya di sini adalah WGS 84, itu dalam ruang datum global. Kemudian ada datum relatif, di mana elipsoid referensi itu hanya bagus atau base fit-nya ada di salah satu titik area yang lokal. Nah, misalnya contoh datum relatif di sini ada datum elipsoid referensi Basel 1841. Nah, ini
sering digunakan oleh Pertamina ya. Nah, kalau kita lihat di sana dari gambar 6 bahwa datum lokal di sana originnya dia bergeser ya dari datum global. Ya, OG adalah origin geosentrik global, dan OL origin tidak geosentrik, artinya lokal. Nah, dia akan fit di permukaan bumi fisik di area lokal saja. Oke, kemudian kita lanjut yang E3, yaitu apa itu transformasi atau transformasi datum. Nah, pada prinsipnya nilai koordinat suatu titik akan sangat tergantung dari datum geodetiknya. Titik yang sama akan memiliki nilai koordinat yang berbeda bila datum geodetiknya berbeda. Misalkan suatu titik, misalkan itu titik A, ya, kalau kita merujuk ke gambar 7, kita bisa lihat, ada titik A di koordinat atau di datum geodetik, misalnya di dalam geodetik warna hitam, yang pertama. Itu misalnya koordinatnya 10, X-nya, Y-nya 10. Nah, di datum yang kedua, yang warna biru, nilainya pasti tidak 10, atau X-nya tidak 10 dan Y-nya tidak 10, tapi mesti berbeda. Bisa 15, atau nilai yang lain. Kenapa? Karena nilai originnya berbeda. Kemudian ada nilai translasi di sana, ada nilai skala di sana, dan ada nilai rotasi di sana. Nah, sehingga apabila kita akan melakukan transformasi datum, ada beberapa metode, salah satunya itu dengan 7 parameter. Parameter apa saja di sana? Parameter rotasi, yaitu terhadap sumbu X, Y, dan Z. Kemudian parameter translasi delta X, delta Y, dan delta Z, serta skala. Sehingga ada 7 parameter. Nah, beberapa metode di sana bisa menggunakan metode kuadrat terkecil dengan metode perataan parameter metode kondisi, metode kombinasi maksud saya. Artinya titik sekutunya itu bisa dihitung sebagai hasil ukuran atau nilai ketelitiannya. Itu bisa dengan metode Bursang-Wolf, atau bisa dengan metode Moldensky-Badekas, atau mungkin juga dengan 14 parameter menggunakan Helmut, di mana faktor kecepatan di situ dihitung. Nah, untuk yang 7 parameter bisa lihat di sana di rumusnya. Misalnya adalah koordinat yang dicari sama dengan koordinat yang diketahui ditambah parameter transformasi, rotasi, dan skala dikalikan koordinat yang diketahui ditambah dengan nilai translasinya. Itu adalah rumus untuk menghitung parameter transformasinya. Dalam realisasinya, jika kita ingin melakukan transformasi antar datum, kita bisa melakukan dengan melakukan pengukuran di titik sekutu. Misalnya, suatu datum A ingin ditransformasi ke datum B. Nah, misalnya di sini datumnya WGS84 dan datum Basel. Maka di titik sekutu harus mempunyai 2 koordinat terhadap datum Basel dan datum WGS84. Nah, dari koordinat itu akan dihitung dengan rumus transformasi sehingga akan diperoleh parameter transformasi. Sehingga kalau kita akan melakukan transformasi terhadap titik yang lain, tidak lagi menghitung titik sekutunya untuk hitung parameter, cukup dengan parameter yang sudah ada, kita bisa melakukan transformasi ke datum yang baru. Oke, untuk yang D, di sini saya akan menyampaikan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017. Nah, ini adalah Permendagri yang baru yang mengatur terkait penetapan dan penegasan batas daerah. Nah, di sana ada batas daerah wilayah darat dan batas daerah wilayah laut. Nah, di sini saya yang akan bahas adalah untuk penegasan batas daerah di wilayah laut. Ini merupakan Permendagri untuk menggantikan Permendagri lama, yaitu nomor 76 tahun 2012. Di mana penegasan batas laut daerah merupakan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini yang ditentukan batas daerahnya hanya sampai tingkat provinsi. Kalau di Permendagri sebelumnya, nomor 76 tahun 2016,
ditentukan sampai level kabupaten. Nah, ini yang membedakan salah satu Permendagri. Kedua Permendagri tersebut. Metode yang digunakan untuk penegasan batas wilayah laut yaitu metode kartometrik. Apa itu metode kartometrik? Metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap. Nah, jika kita perhatikan di sana di gambar 8, di sana ada 3 titik, yaitu titik dasar untuk garis pasang tertinggi, titik dasar garis pantai rata-rata atau mean sea level, dan titik dasar pada garis pantai surut rendah. Nah, titik dasar yang di sini dipakai untuk mulai mengukur jarak batas atau jarak ke batas laut itu menggunakan titik dasar garis pantai pasang tertinggi. Nah, dari situ baru dihitung atau diukur sejauh 12 mil ke arah laut. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini saya bacakan bahwa titik dasar adalah titik koordinat pada perpotongan antara garis pasang tertinggi dengan daratan. Jadi itulah titik mulainya untuk mengukur 12 mil ke arah laut. Nah, itu adalah sebagai batas wilayah laut daerah provinsi. Seperti bisa diilustrasikan di sini di gambar nomor 9 ya. Ini adalah titik dasarnya dan diukur 12 mil laut sehingga akan dapatkan di sini. Nah, 1 mil laut kira-kira 1,8 km. Jadi kalau 12 mil sekitar 22,8 kilometeran. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang di bagian D, kemudian apa arti pentingnya datum batas wilayah daerah provinsi? Nah, kalau lihat dari gambar berikut, secara umum tadi menurut Jones bahwa proses untuk penetapan batas wilayah itu ada alokasi, ada delimitasi. Nah, setelah delimitasi, di sini nggak ada demarkasi pada wilayah laut karena tidak ada pemasangan patok di laut. Nah, dalam delimitasi dan di sini bisa saja akan muncul yang namanya penyelesaian penegasan batas wilayah laut. Ada perselisihan. Nah, kalau ada perselisihan akan diselesaikan dengan urutan yang sudah ada di prosedurnya seperti di Permendagri nomor 141 tahun 2017. Setelah ini disetujui baru dibuat yang namanya berita acara ditandatangani pihak, kemudian ketetapan Menteri Dalam Negeri dan dibuatlah surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan hasilnya berupa koordinat batas wilayah laut daerah. Kemudian akan disimpan dalam administrasi atau manajemen. Nah, kita perhatikan di sini peranan datum geodetik WGS 184 yang di sini dinyatakan besarannya dalam lintang dan bujur. Ini adalah harus tunduk pada referensi nasional yang sudah kita ketahui bersama bahwa referensi nasional menggunakan SRGI 2013. Di sini datum yang digunakan adalah WGS 84. Nah, jadi realisasinya nanti dalam pemasangan titik acuan dan titik pengukuran titik dasarnya daripada peta dasar yang digunakan adalah menggunakan referensi WGS 84. Nah, peranan pentingnya di sini datum geodetik hampir di semua tahapan ini diperlukan, yaitu ada delimitasi, dengan metode kartometrik. Bisa saja dalam penyelesaian atau pembuatan delimitasi ada permasalahan sehingga perlu ada pengecekan di lapangan. Sehingga mau nggak mau kita harus menggunakan datum geodetik WGS 84. Kemudian dalam penyelesaian perselisihan, kemudian berita acara di sini, ya di sini akan dituliskan datumnya apa. Di basis data yang akan digunakan juga akan didefinisikan datum geodetiknya apa. Bahkan di tahap akhir di administrasi itu juga harus disebutkan atau harus didefinisikan datum yang digunakan apa. Nah, untuk kasus di batas wilayah daerah ini, datum yang digunakan adalah datum WGS, datum geodetik WGS 84. Nah, di tahap delimitasi dilakukan secara kartometrik, di mana ada beberapa tahap di sini.
ada penyiapan dokumen penegasan batas. Nah, dokumen ini salah satunya adalah peta dasar. Ada peta RBI, peta LPI, peta LN, kemudian berupa peraturan dan undang-undang dan dokumen pendukung yang lainnya. Kemudian barulah dilakukan yang namanya penentuan garis pantai. Setelah diperoleh penentuan garis pantai, akan diperoleh produknya berupa data koordinat garis pantai, pasang tertinggi. Kemudian dilakukan pengukuran dan penentuan batas wilayah laut daerah 12 mil dari garis pantai tersebut. Sehingga akan diperoleh koordinat batas titik batas daerah di laut. Dan yang produk yang terakhir kita melakukan yang namanya pembuatan peta batas daerah di laut dan hasilnya berupa peta batas wilayah daerah provinsi. Setelah ini disepakati oleh para pihak, barulah dibuat yang namanya berita acara ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan surat keputusan dalam negeri. Nah, basis data ini nantinya akan bisa diseminasi dalam informasi, dalam satu sistem informasi perbatasan, atau bisa di-blended dengan informasi-informasi geospasial yang lain. Nah, sehingga arti pentingnya datum dalam batas wilayah apa? Nah, di tahap alokasi, keperluan data peta biasanya sebatas untuk bahan negosiasi dan biasanya tidak terlalu dipersoalkan masalah ketelitian datum geodetik dan sistem koordinat. Yang diperlukan adalah posisi relatif wilayah yang akan dikuasai terhadap daerah sekitarnya, jadi masih kasar penentuannya. Walaupun demikian, peta tetap saja sangat penting sebagai sumber informasi bagi para negosiator, pihak-pihak yang berkenan untuk bernegosiasi. Apalagi kalau di daerah tersebut ada sumber daya alam yang sedang dimanfaatkan dan dieksploitasi. Itu menjadi hal penting. Kemudian di tahap delimitasi, pada tahap ini alokasi wilayah yang sudah disepakati selanjutnya harus dibagi untuk masing-masing pihak dengan mendelineasi garis batas yang lebih tepat di peta dasar dan garis batas tersebut nantinya juga disepakati. Artinya di tahap delimitasi ini sebenarnya tindak lanjut daripada tahap alokasi yang tadinya penetapannya masih relatif. Nah, sekarang di tahap delimitasi ditetapkan secara lebih teliti. Nah, hasil akhir dari kegiatan delimitasi adalah garis batas yang telah disepakati di peta dan daftar koordinat geografis titik-titik batas pada suatu datum geodetik yang disepakati. Oleh sebab itu, peta yang perlu tersedia adalah peta yang memiliki kualitas yang baik dan aspek geometris dan dari aspek geometris maupun aspek kartografisnya. Aspek geometris peta di sini meliputi skalanya harus jelas, kemudian datumnya, sistem koordinat, dan sistem proyeksi peta. Nah, biasanya untuk di SRKI kita menggunakan proyeksinya adalah UTM. Untuk penyelesaian koordinat titik-titik batas tanpa menyertakan spesifikasi datum geodetik adalah sesuatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Ini menurut Fred M. tahun 2006. Sehingga bisa disampaikan di sini bahwa pada penetapan batas wilayah laut daerah provinsi ini, perbedaan datum yang digunakan sangat kecil kemungkinannya. Karena datum sudah terdefinisi pada peta dasar yang sama dalam skala nasional. Ini mungkin akan menjadi hal yang berbeda ketika batas laut ini antar negara, tapi ini antar provinsi atau daerah yang secara regulasi dari sistem yang digunakan tentunya akan sama. Karena pembuatan peta dasar yang digunakan di Indonesia tentunya untuk skala nasional, sehingga antar provinsi akan sama. Sehingga penyeragaman datum di sini hampir tidak ada masalah. Ya. Kemudian datum akan sangat menjadi penting jika ada wilayah sumber daya alam yang ada di daerah perbatasan dua provinsi. Misalnya seperti ini. Koordinat-koordinat sumur eksplorasi dan eksploitasi milik Pertamina yang menggunakan datum Basel 1841. Maka harus dilakukan transformasi datum lebih dahulu, kemudian baru diplot di atas peta dasar yang sudah dilakukan delimitasi. Dari situ baru ketahuan sumur-sumur bor itu masuk dalam provinsi mana. Itu akan menjadi sangat menarik ketika di daerah perbatasan itu ada sumber daya alam yang dieksploitasi. Untuk mengakhiri presentasi saya menyimpulkan dari pemaparan presentasi ini
bahwa yang pertama, bahwa penegasan batas wilayah laut daerah dilakukan pada tingkat provinsi. Jangan untuk yang tingkat kabupaten, itu hanya sebatas untuk pembagian pengelolaan dalam bagi hasil antara provinsi dengan kabupaten. Atau pembagian dana alokasi umum, DAU, atau pembagian DAK, dana alokasi khusus. Nah, hanya di situ perannya. Tetapi untuk batas penetapan batas wilayah laut daerah hanya pada tingkat provinsi. Nah, dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta dasar pada datum WGS 1984. Dan atau hasil transformasi ke datum WGS 84 kalau memang belum dalam WGS 84. Tapi ini sangat jarang. Ya, untuk peta dasar yang ada akan menggunakan datum yang sama kalau dalam satu wilayah negara Indonesia. Di mana daftar koordinat titik dasar dan titik batas wilayah laut daerah dengan besaran koordinat lintang bujur. Potensi penggunaan datum yang berbeda untuk penegasan batas wilayah laut daerah sangat kecil kemungkinannya. Karena peta dasar yang digunakan sama, yaitu menggunakan WGS 84. Pentingnya datum di tahap delimitasi akan berarti ketika ada pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perbatasan. Dan juga pentingnya datum geodetik di sini adalah untuk basis data yang tentunya di situ akan ada diseminasi data sehingga akan jelas tertulis di sana baik datum geodetik apa yang digunakan. Dan juga sebagai manajemen administrasi yang jelas datum apa yang digunakan dalam koordinat batas wilayah laut. Itu kesimpulan dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima masukan dan koreksi kalau ada yang perlu diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.